Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagering rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagering rahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan memasuki bagian terakhir dari surat Yasin. Itu ayat ke-69 hingga ayat ke-83. Insya Allah kita akan membaginya menjadi dua bagian. Pertama pada minggu ini atau Jumat malam ini, kemudian insya Allah atau malam Jumat, maaf, dan insya Allah berikutnya pada malam Jumat yang akan datang insya Allah, di bulan Ramadan insya Allah. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah, kita membaca ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyundzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak pengajian kagering rahmati Allah, sekedar mengingatkan pada awal atau bagian pertama dari surat Yasin ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga pokok ajaran dari surat atau tiga pokok penting dari surat Yasin ini. Pertama adalah Al-Qur'an, ya. Jadi kita ingat Yasin wal Qur'anul Hakim. Kemudian yang kedua Nabi Muhammad SAW, ya. Innaka laminal mursalin. Ya, itu yang kedua. Kemudian banyak kisah-kisah yang kita membahasnya atau parabel-parabel ungkapan yang kita membahas mengenai ciptaan dan yang menciptakan, yaitu mereka kita semua dan alam semesta ini dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Dan kemudian hari akhir, ya, hari kebangkitan dan hari perhitungan yang menghisab. Jadi tadi disebutkan yang pertama adalah Quran dan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW yang membawa Quran tersebut. Kemudian mengenai ciptaan alam semesta ini dan relasinya atau hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah mengenai hari kebangkitan atau hari perhitungan. Nah, di bagian terakhir ini seolah memberikan kesimpulannya, tetapi dalam nada yang lain dan yang lebih keras, ya. Surat Yasin kita mengetahui bahwa nadanya sangat keras karena ini surat Yasin seperti kita sampaikan sebelumnya diturunkan pada tahun ke-10 kerisalahan atau kenabian Nabi Muhammad SAW pada saat umat kaum Quraisy sedang sangat meningkat, ya, kejahiliahannya. Ya, jadi bahasanya sangat keras tahun ke-10. Dan juga pada saat itu adalah tahun-tahun kesedihan di masa Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Siti Khadijah, istrinya, seorang pelindung dari sisi spiritual, dan juga Abu Thalib, ya, pamannya yang melindungi dari sisi fisik, ya, Nabi Muhammad SAW. Mari ibu-ibu,
Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita membahasnya ayat-ayat tersebut. Ya, di ayat yang ke-69 insya Allah. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Ya, jadi kami Allah tidak wama tidak alamna, kami tidak mengajarkannya syair, ya, bahasa Indonesia juga menggunakan kata syair, ya, syair, ya, wama yang bagilah, dan tidak patut baginya untuk menyampaikan syair tersebut, ya. Jadi ini yang tadi, ya, pokok tadi, bahwa pertama Al-Quran itu bukan syair, yang kedua, dan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diturunkan menyampaikan ayat-ayat Allah, bukan syair, ya. Dan tidak pantas bagi dia sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan syair, ya, atau membacakan poetry, ya. In huwa illa zikru. Nah, ini huwa di sini Al-Qur'an, ya, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidaklah sesuatu kecuali zikru. Jadi zikru ini nama lain dari Al-Quran, ya. Jadi sesuatu yang mengingatkan, reminder, ya. Ya, di sini sebutkan pelajarannya dalam bahasa Indonesia. In huwa illa zikru wa Qur'anum mubin. Ya, Quran di sini tentunya merefer atau merujuk pada Al-Quran, tetapi dalam bahasa yang sangat umum, ya, Quran itu bacaan yang dibaca, ya, atau kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa, ya. Quran itu arti umumnya seperti itu, mubin, yang jelas, ya. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran tersebut sebetulnya jelas, ya. Nah, pertanyaannya ada di ayat berikutnya, jelas bagi siapa, ya, atau lebih menerangkan ayat sebelumnya. Ayat berikutnya adalah ayat ke-70, ya, Al-Quran itu liyung zero, ya, jadi memberikan nazir, memberikan peringatan, mangkana hayyau, bagi mereka yang hayya, yang hidup. Wa yahiqqu, kita juga menggunakan kata hak, ya. Jadi hak itu selain hak dalam Islam juga yang kebenaran, ya, hak. Ya, jadi yahiqqu yang membenarkan qaulu alal kafirin. Ya, ingat di awal bagian atau di bagian awal surat Yasin kita menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sudah nyata kata-kata atau decree atau keputusan bagi sebagian orang atau sebagian besar orang, yaitu akhiratnya adalah neraka, ya, karena mereka kafir atau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga tidak berterima kasih, ya. Jadi di sini juga wa yahiqqu, dan membenarkan Al-Qur'an tersebut, membenarkan qaulu, keputusannya, ya, keputusan alal kafirun, bagi orang-orang yang kafir. Jadi ada dua di sini. Bagi orang-orang yang beriman, dan di sini sebutkan sebanding sebagai hayyau, ya. Insya Allah akan kembali ke kata ini sebentar lagi. Jadi Al-Quran itu memberikan peringatan, memberikan ya, kepada orang-orang yang hidup hatinya, ya, wa yahiqqu, dan membenarkan keputusan atau ketetapan azab bagi orang-orang yang kafir. Ya, jadi Allah SWT, mungkin ibu-ibu pernah mendengar kata Lauh Mahfuz sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi Allah juga Maha Adil. Ya, jadi Allah SWT tidak semena-mena memasukkan seseorang kepada neraka apabila dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Ya, jadi di sini dalam Al-Quran tersebut menjadi referensinya. Nah, dia tidak mengikuti ajaran Al-Quran, makanya layak masuk ke neraka. Ya, tetapi orang-orang yang hidup hatinya, dia diberi peringatan dan mengindahkan peringatan tersebut. Dan di sini juga menarik kata di sini yang ditujukan sebagai pertolak belakangnya. Pertama hayyau, ya, jadi orang yang hidup, dan satu lagi orang yang kafir. Di sini Allah SWT membandingkan orang yang beriman itu seorang hidup, ya, karena hatinya hidup dan mengindahkan peringatan dari Al-Quran. Sedangkan orang yang kafir, walaupun dia hidup, sebetulnya sudah sama seperti orang yang lawannya yang hidup, yaitu lawannya yaitu mati. Ya, banyak di Al-Quran bahwa sebutkan orang yang kafir itu seorang yang mati, ya, tidak ada bedanya, ya, dengan yang mati, ya, seperti itu. Oke, jadi demikian ayat ke-70. Ayat berikutnya insya Allah. Nah, jadi sudah jelas tadi mengenai Al-Quran, mengenai Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah, dan juga fungsi dari Al-Quran. Nah, sekarang masuk ke tujuan yang kedua, ya.
Awalam yarau anna khalaqna lahum, apakah mereka tidak melihat bahwa kami menciptakan bagi mereka lahum mimma amilat aidina. Nah, apa yang tangan kami, dari apa yang telah kami ciptakan dengan, di sini tidak disebutkannya, tapi single handed. Tapi di sini mimma dari amilat aidina itu apa yang tangan kami kerjakan atau ciptakan, ya. Nah, kalau kita mengingat seseorang ini saya buat dengan dari tangan saya sendiri atau dengan tangan saya sendiri, seolah-olah begitu seriusnya, begitu menghargai terhadap orang yang diberikan atau mencintai orang yang diberi sesuatu tersebut. Dan demikian Allah juga di sini maksudnya seperti itu. Apa yang kami berikan kepada kamu adalah, atau kita semua ini di alam semesta adalah dari tangan kami, ya. Jadi sangat spesial, Allah sendiri yang menciptakan, ya, tidak dengan bantuan siapapun, ya. Karena Allah Maha Kuasa. Dan di sini juga disebutkan para ulama tidak mau terlalu menafsirkan secara harfiah bahwa Allah mempunyai tangannya, tidak seperti itu. Para ulama atau para mufasir yang mentafsirkan ayat ini tidak mau menafsirkannya seperti itu. Tapi ini hanya kiasan bahwa benar-benar, ya, ibarat kita menyatakan kepada seorang, ini kue saya buat dengan tangan saya sendiri untuk kamu. Ya, jadi seolah-olah specially for you, ya, segitu maksudnya. Ya, jadi awalam yaru, apakah mereka tidak melihat anna khalaqna, menciptakan lahum untuk kamu mimma amilat aidina, dari tangan kami, ya. An'am itu cattle atau surat An'am, ya. Jadi seperti kambing, unta dan sebagainya, ya, An'am, cattle, fahum, ya. Dan mereka, maksudnya An'am tadi, laha, untuk mereka, untuk kita semua, malikun, ya. Jadi maksudnya begini, ya. Di sini disebutkan, jadi sebagian dari mereka telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ya, kambing, unta, sapi itu sebetulnya binatang-binatang yang sangat kuat, ya. Sapi itu bisa membajak sawah. Kemudian unta mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, di gurun. Sangat kuat, ya. Kambing juga demikian. Kalau ada orang yang ikut serta Idul Adha memotong kambing, bisa melihat, ya, cukup muskular, ya, kambing itu. Tetapi kita lihat, ya, mereka tunduk kepada manusia. Unta yang begitu besar, ada anak kecil datang, unta itu bisa tunduk. Kemudian anak kecilnya naik, kemudian jalan sama-sama. Dan kita tidak bisa melakukan tersebut ke misalnya singa atau macan. Ya. Jadi Allah SWT menyebutkan sebagian dari mereka kami buat untuk tunduk kepada kamu. Ya. Hal yang kecil, nyamuk tidak tunduk kepada kita. Ya, jadi Allah SWT memberikan sesuatu kepada kita untuk kita nikmati. An'am tadi, ya, sengaja dibuat tunduk, ya. Tidak semua hewan bisa dibuat tunduk, bahkan yang kecil seperti nyamuk tidak tunduk pada kita, yang sangat buas seperti macan, singa juga tidak tunduk pada kita, ya. Dan sebagian, dan kita manfaatkan sebagian tersebut, ya. Jadi ini yang kita bahas sebelumnya, ya. Allah SWT meminta kita untuk mentadabur alam ini, ya. Ingat kebaikan Allah, rahmat Allah tersebut. Ya. Kemudian, ya, yang barusan kita membahas, ya, wazallalnaha, ya, jadi kita tundukkan mereka itu, hewan-hewan tersebut, ya, An'am tadi, faminha rokubuhum. Nah, ini tadi, ya, yang kita bahas, di antara mereka ada yang rokubuhum, jadi yang kita naiki, ya, rakib kita naiki, wa minha yakulun, dan sebagian kita makan. Ya, jadi barusan kita bahas. Ayat berikutnya insyaallah, walahum fiha manafi'u wa masyarib. Ya, jadi di antara pada mereka jadi yang An'am tadi, walahum, ya, untuk maksudnya untuk kita semua, fiha, di antara hewan-hewan tersebut, manafi manfaat, ya. Sama kita juga menggunakan kata tersebut, manafi wa masyarib. Ya, manafi itu bisa untuk makanan, bisa untuk pakaian, ya. Jadi wool itu dari
bulu domba ya. Kemudian wa masyarib, minuman, susu ya. Bahkan bayangkan tadi ya, sapi yang sangat begitu besar, kemudian ada yang mengambil susu dari sapi, dia diam saja. Coba lakukan itu ke singa. Mungkin kitanya yang dimakan ya. Oke. Ya, jadi wa masyarib afala yashkurun. Tidakkah kalian berterima kasih? Ya, makanya sangat penting untuk bertadabur. Allah SWT menyebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya yang kita bahas ya. Karena kalau sudah bertadabur seperti ini, insya Allah kita timbul rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah SWT. Dan tidak hanya di mulut, tetapi juga dimanifestasikan dalam tindakan kita. Insya Allah. Berikutnya insya Allah ayat ke-74. Nah, bukannya berterima kasih, tetapi orang-orang kafir yang sebagian besar itu malah wattakhadhu min dunillah, jadi mengambil di sisi Allah alihatan, Allah lain, la'allahum yungsorun, ya, mengharapkan bahwa mereka tersebut yang dijadikan Allah lain tersebut menjadi penolong mereka. Padahal tidak bisa menolong ya, seperti dalam surat Al-Kahf yang kita bahas sebelumnya ya, orang-orang makhluk-makhluk tersebut atau sembahan-sembahan tersebut tidak melihat bagaimana, bahkan mereka sendiri yang menciptakannya ya, orang yang menyembah tersebut. Ada riwayat ya, Umar radhiyallahu anhu memberikan, biasa sewaktu zaman jahiliyah memberikan makanan kepada mereka ya, para sembahan tersebut, dan kalau lapar Umar memakannya juga. Dan cerita ini Umar pada saat sudah menjadi Islam ya, sering bercerita kepada para sahabat sambil tertawa mengingat masa-masa lalu mereka ya. Lucu bagi mereka menyembah sesuatu yang kita beri makan, dan pada saat kita lapar kita ambil makanannya, dan yang dia sebut tidak bisa menawan atau melakukan apapun. Umar radhiyallahu sampai tertawa terpingkal-pingkal ya. La yastati'una nasrahum. Jadi yang tadi tersebut, sembahan tersebut ya tidak bisa membantu. Wahum lahum jundum muhdurun. Ya, jadi mereka itu menjadi siapaan untuk menjaga sesembahan tersebut ya. Jadi di sini kita tuh malah jadi yang jaga mereka ya, bukannya kita yang dijaga oleh mereka. Tapi tentunya orang-orang yang menyembah berhala mengharapkan bahwa yang ya mereka jaga tersebut, sesembahan itu menjadi penjaga mereka nantinya. Tetapi tentunya itu adalah logika yang salah, karena benda sesembahan itu adalah benda mati, tidak bisa apa-apa ya. Jadi ini yang dari sisi iman ya, rukun iman ini adalah iman kepada Allah ya. Ini dosa yang paling besar, syirik. Tetapi dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa syirik yang paling ia takuti bagi umat Islam adalah syirik riya, ya, riya, showing off atau ostentation, ya, dalam bahasa Inggris. Ya, jadi di situ harus hati-hati mengenai riya juga. Ya, kalau kita sholat misalnya lillahi ta'ala, bukan untuk supaya dilihat orang lain. Ya. Karena orang lain yang kita ingin mereka melihat kita sholat tidak akan ada manfaatnya bagi kita di akhirat nanti, nafsi ya, dalam kisah riwayatnya. Nah, jadi di situ tadi disebutkan bahwa ini sudah menyangkut ke masalah hari akhir, keimanan ya, bahwa orang-orang yang syirik atau menjadikan sesembahan lain selain Allah sebagai sembahan mereka itu akan merugi di akhirat nanti, karena orang-orang atau hal-hal yang mereka sembah tersebut tidak menjadi membantu mereka, tidak menjadi nasr mereka di akhirat nanti. Nah, ini pesan yang berikutnya adalah terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui tadi disebutkan bahwa surat Yasin ini turun pada tahun ke-10 risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, sedang puncak-puncaknya keganasan umat kaum Quraisy ini ya, dan posisi Nabi Muhammad SAW juga sedang down banget ya. Siti Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, diusir oleh penduduk Taif, dan datanglah surat Yasin ini. Dan di sini Allah SWT menyebutkan fala yahzunka qauluhum, jangan bersedih ya, inna na'lamu ma
Yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Ya, ini sebetulnya ada juga yang menyebutkan bahwa apa yang mereka rahasiakan. Karena dalam beberapa orang yang ini mengenai tadi ya, karena beberapa orang yang termasuk Abu Lahab sendiri sebetulnya ya, ada beberapa orang, oh maaf, Abu Jahal bukan Abu Lahab ya, termasuk Abu Jahal sendiri pernah mengaku terhadap kawannya bahwa sebetulnya dia tuh tidak begitu yakin dengan apa yang dia katakan. Dalam arti pada saat dia menolak Nabi Muhammad SAW, sebetulnya dia tidak terlalu yakin bahwa dia harus menolak atau sebaliknya. Tetapi dia takut karena posisinya dia kuat, ya, Abu Jahal tersebut. Ya, posisinya kuat dalam umat Quraisy, dalam masyarakat Quraisy, posisinya tinggi. Abu Lahab juga posisinya tinggi, treasury ya, jadi bendahara dari Ka'bah. Jadi mereka ini Abu Jahal pemimpin, ya, Abu Lahab bendahara. Mereka takut posisi mereka terpengaruh karena adanya agama baru tersebut. Ya, mereka sudah untung banget ya, banyak orang datang ke Ka'bah untuk naik haji pada zaman, karena haji itu sebelum Islam sudah ada ya, walaupun hajinya tidak betul kaum jahiliyah tersebut, tetapi sudah ada haji ya, dan Abu Jahal treasury nunggu uangnya ya, ada iuran. Ya, mereka takut ya, karena takut wah tidak pada datang lagi ke Ka'bah. Jadi sebetulnya mereka tadi Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan yang disampaikan tersebut karena sebetulnya sebagian dari mereka sebetulnya juga ada keraguan dalam hatinya akan persistensi mereka melawan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kajian dari Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, seperti disampaikan tadi, ini adalah bagian terakhir atau bagian penutup, bagian kesimpulan dari surat Yasin. Dan pokok ajaran surat Yasin itu ada 3. Ya, pertama adalah Al-Quran, dan yang membawa Al-Quran yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah makhluk atau ciptaan alam semesta ini dan relasinya, hubungannya dengan Allah SWT. Dengan demikian, makanya kita diajak untuk bertadabur, tadi disebutkan ya, yang kedua. Yang ketiga yang adalah hari perhitungan. Be careful ya. Jadi dunia ini adalah cobaan bagi kita ya, yang akhirat yang kekal, dan apa yang kita perbuat di dunia ini adalah yang menentukan bagaimana kehidupan kita yang kekal nanti di surga insya Allah ataupun di neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun dari penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.